Baginda Rasul Muhammad SAW telah mengingatkan kita bahwa hadirnya Ramadan, jadikanlah dia sebagai tamu yang istimewa, yang perlu kita jamu dengan sebaik-baiknya, kita muliakan dengan sebaik-baiknya. Sahabat, setidaknya ada 7 amalan yang boleh jadi kita manfaatkan sebagai sajian utama ketika nanti kita bersua atau kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Jangan lewatkan setidaknya 7 amalan ini. Yang pertama, saum Ramadan sebagai sajian utama. Laksanakan dengan sebaik-baiknya, kerjakan dengan semaksimal mungkin, jaga semua potensi yang bisa merusak, membatalkan secara zahiriyah, menghilangkan pahala secara batiniah, sehingga saum kita menjadi saum yang sesuai dengan ungkapan baginda Nabi Muhammad SAW, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa saum Ramadan karena iman, ihtisab, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tentu kita ingin saum kita menjadi saum yang istimewa, yang berkualitas seperti ini. Yang kedua, sajian utama di bulan Ramadan adalah Qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan, atau lebih kita kenal dengan sebutan tarawih, dilaksanakan di malam hari setelah melaksanakan sholat isya sebelum datangnya waktu subuh. Silakan yang berapa rakaat yang diambil. Kebiasaan di lingkungan tentu berbeda, satu daerah dengan daerah yang lainnya. Sebentar ada yang 11 dengan witir, sebagian ada yang 23 dengan witir. Silakan maksimalkan, kerjakan sebaik-baiknya, ya. Laksanakan dengan khusyuk, sehingga qiyam hanya tidak sekedar gerakan-gerakan yang bikin kita lelah, tapi qiyam yang sanggup menghantarkan terleburnya dosa-dosa kita. Yang kata Nabi, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang qiyam Ramadan, laksanakan salat tarawih malam hari, karena iman dan ihtisab, akan dihapuskan, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah. Sajian berikutnya yang ketiga, jangan sampai dilewatkan, sahur. Sahur, ya. Kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah, karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Jangan sampai dilewatkan makan sahur, ya. Jangan terlalu malam, mengakhirkannya lebih utama, ya. Jadi salah satu keutamaan dari sahur adalah mengakhirkan sahur, dan itu bagian dari amalan sahur. Jangan terlalu akhir, nanti baru mulai datang waktu subuh, jangan juga. Dan riwayat sekira-kira membaca 50 ayat Al-Quran yang cukup panjang, atau bisa tandakanlah kira-kira 30 menit sebelum datangnya waktu subuh. Kemudian yang keempat, bersedekah. Bersedekah di bulan Ramadan, sebab aku bersedekah di Ramadan. Utama bersedekah adalah di bulan Ramadan, termasuk di dalamnya memberikan makan takjil, ya, takjil atau makan berbuka, lebih dikenal dengan sebutan takjil, ya. Takjil artinya menyegerakan, dan menyegerakan berbuka puasa saum adalah satu kebaikan. Dan Nabi, la yazalun nas bi khair ma'ajjalul firah. Seseorang senantiasa dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka puasa. Tapi ingat, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Menyegerakan bukan berarti tergesa-gesa, terburu-buru, ya. Kalau bisa ketika mendengar adzan, dengarkan dulu kumandang adzan, jawab dulu adzannya. Beres menjawab adzan, selesai adzan, berdoa setelah adzan. Beres berdoa setelah adzan, karena ini sangat istimewa. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalati qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Ini adalah doa yang sangat istimewa, jangan dilewatkan.
Oh, beres berdoa, setelah doa kan baru berdoa untuk membuka saum kita, ya, berbuka dari saum kita. Berdoa sebagai doa pembuka saum kita. Seperti apa doanya? Yang paling masyhur sering kita temukan, kita dapatkan, dan sebagian besar banyak membacakannya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Atau ada sebagian ulama yang lebih kuat derajatnya, zahabadh dhama'u wa batallatil 'uruqu wa sabbatal ajru insyaallah. Silakan. Sebenarnya masih banyak doa-doa yang bersandar kepada Nabi, dicontohkan Nabi Muhammad SAW, tapi dua itu yang paling masyhur. Nah, menyegerakannya adalah kebaikan. Memberikan makan untuk berbuka adalah sebuah keistimewaan. Kata Nabi, jaga dirimu dari neraka walaupun hanya dengan sebiji korma. Tuh. Segelas minuman, semangkok es buah, begitu ya, kolak dan lain sebagainya. Silakan, itu bisa menjadi penghijau, ya, penjaga dari api neraka. Begitu istimewanya, ya, jangan sampai dilewatkan. Sempatkan tuh untuk memberikan sajian ini di bulan Ramadan. Di dalamnya ada sedekah wajib, jangan dilewatkan. Yang kelima, apa itu? Zakat fitrah. Zakat fitrah ini sajian utama di bulan Ramadan, tidak bisa dilaksanakan di luar Ramadan. Di zakat fitrah ini hanya ada pada bulan Ramadan. Oleh karena itu jangan sampai terlewat, ya, terlewat. Sebenarnya mengatakan boleh dari awal Ramadan melewatkan, tapi yang paling masyhur, paling utama adalah di penghujung Ramadan, terutama waktu yang sangat istimewakan setelah sholat subuh sebelum sholat id. Tapi itu amat berat tuh kalau memberikan di bagian itu. Biasanya di beberapa masjid dilaksanakan penerimaannya di pertengahan Ramadan oleh UPZ, unit pengumpul zakat. Kemudian pembagiannya dilaksanakan pada malam takbir. Dan yang keenam, jangan lupa membaca Al-Quran. Jadikan membaca Al-Quran ini sajian utama kita di bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab satu ayat kata Nabi membaca Al-Quran fi Ramadan, di bulan Ramadan ini, kakhatimil Quran, seperti mengkhatam Al-Quran. Satu ayat seperti mengkhatam Al-Quran. Apalagi kalau banyak, tuh ya, bisa mengkhatam Al-Quran, kalikan saja, silakan. Dan ketika datang Ramadan, ya, amalan kita harus dilipat gandakan lebih baik. Sayang, yang sunnah meningkat derajatnya menjadi pahala wajib. Yang wajib kata Nabi dilipat gandakan menjadi 70 kali nilai melaksanakan kewajiban itu. Yang sunnah menjadi pahala wajib, yang wajib dikalikan 70 kali. Maka sayang kalau kita lewatkan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, jadikan sajian utama menghidupkan Ramadan menjadi amaliyah Ramadan adalah menambah wawasan, menghadiri majelis-majelis ilmu, melakukan kajian-kajian, dan tentu jangan dilewatkan di masjid-masjid. Biasanya di Ramadan ada banyak kajian-kajian, dan jangan sampai dilewatkan untuk menambah sajian utama kita dalam Ramadan, kita termasuk yang menghidupkan Ramadan.